Haleluya, Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan yang dikasihi dimanapun saudara berada. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap anak-anaknya karena Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Sebelum kita mengawali pagi hari ini, biarlah kita mendasari dengan doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan penuh kemurahan, Engkau telah memberkati kami pagi hari ini. Kami beroleh kekuatan baru. Kami beroleh kesegaran yang datang dari Tuhan. Engkau telah menguatkan kaki kami. Engkau telah memberikan semangat terhadap hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh membuka mata kami. Kami boleh menghirup nafas yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat yang luar biasa ini. Kami mau memulai bersama dengan Engkau. Kami percayakan langkah demi langkah kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami akan memulai dengan sukacita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang sekali pagi hari ini saya boleh berjumpa melalui media ini. Saya rindu pagi hari ini saya menceritakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji setiap langkah demi langkah Tuhan ada di sana. Dia menyertai kita. Seberapa jauh pun langkah kita, Tuhan tidak pernah merasa lelah untuk menyertai kita. Sehingga dalam keadaan apapun, Tuhan itu tahu apakah kita sedang patah semangat, apakah kita sedang di dalam kegalauan yang amat sangat, atau kita mungkin ada di dalam semangat yang sangat tinggi. Tuhan ada di sana. Dan pagi hari ini saya rindu sekali menceritakan bagaimana Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada setiap anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Desember itu adalah hari-hari yang sangat berat bagi saya. Itu belum lama ya. Jadi 1 bulan yang lalu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin pernah dibawa kepada satu rasa di mana kita mengalami seperti orang-orang yang kuat, seperti orang-orang yang berada di bawah, ya, berada di atas, penuh dengan kemenangan. Tetapi kadangkala kita merasa terkalahkan oleh hal-hal yang sedang kita hadapi. Di bulan September itu saya mengalami rasa duka karena mama saya dipanggil oleh Tuhan, dan saat itu saya tidak bisa mendampingi untuk menjenguk karena jarak yang jauh. Mama saya berada di Kendari, diberitahu bahwa beliau sakit, tetapi saya tidak bisa menengok. Dan beberapa hari kemudian beliau meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik. Papa, mama saya belum percaya kepada Tuhan, tetapi 9 bulan yang lalu saya beroleh kesempatan untuk hadir di sana. Kemudian kesempatan yang ada itu saya pakai untuk
memberitakan cinta kasih Tuhan bahwa Allah itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian setelah dipanggil Tuhan bulan September tanggal 20, saya mendapatkan berita dipanggil oleh Tuhan. Hati saya begitu sedih sekali. Tetapi di situ saya tahu bagaimana Tuhan itu menolong, memberikan penghiburan. Saya beroleh kekuatan meskipun rasa sedih itu mengikat sedemikian rupa, tetapi ada sukacita yang saya tidak bisa jelaskan secara nalar. Dan di dalam keadaan yang sedih itu, saudara, tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba saya itu mengalami sesuatu yang sangat di luar dugaan. Saya mengalami hari itu, malam hari tiba-tiba kaki saya itu seperti disengat ya. Disengat sesuatu, saya tidak tahu itu serangga apa. Lalu tiba-tiba rasa panas yang menjalar, saya pikir kalau hanya disengat ya biasa aja. Tetapi rupanya sengatan itu lama-lama rasanya seperti terbakar, sangat menyiksa dan sakit sekali. Kemudian saya bawa ke puskesmas dan di sana dicek sampai cek lab dan segala semacamnya begitu. Dan akhirnya mereka memutuskan karena kaki saya bengkak besar, mereka justru karena diagnosanya bagus, saya dirujuk untuk opnam. Di sana dikatakan saya kena ginjal. Tetapi pada pagi hari itu, ketika dokter memvonis untuk saya dikatakan kena ginjal, saya merasa bahwa enggak, itu bukan ginjal. Saya hanya merasa bahwa ini sakit karena kaki saya yang tersengat oleh sesuatu, entah itu serangga apa. Rasanya memang bukan hanya sekedar panas, gatal, dan nyeri, tetapi sengatan itu akhirnya menimbulkan benjolan dan menjadi nanah. Setelah bernanah itu seperti ada mata bakso seperti itu ya. Lalu membuat kaki saya tidak bisa berjalan kurang lebih 2 minggu. Saya tidak habis pikir Bapak Ibu. Kalau seorang saya yang begitu terengginas ya, saya itu nggak mau diam. Pokoknya sebelum mungkin saya terasa, bahkan ngantuk pun mungkin kalau orang bilang masih tetap bekerja. Jadi senang untuk bekerja dan saya menikmati setiap pekerjaan yang ada. Jadi kalau hari itu saya tidak bisa jalan, itu siksaan yang amat sangat. Sampai akhirnya di titik saya merasa tidak kuat. Lalu saya mulai di minggu yang berikutnya, biasanya saya menghadapi sendirian. Lalu akhirnya saya menghubungi tim doa. Saya sampaikan tim doa yang ada di gereja kami, GIA Pasadena, saya sampaikan, non, saya manggil anak-anak, tim doa itu sudah sebaya dengan saya panggilin, non tolong ya, saya doakan hari ini Mami dalam keadaan seperti ini, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana kaki saya itu seperti gajah gitu ya, sangat besar, kemudian bernanah kiri dan kanan. Memang yang disengat itu bagian kiri, tetapi tangan saya sempat memegang yang kanan sehingga dua-duanya akhirnya seperti melepuh seperti itu. Dan kebetulan hari itu kuku saya sedang dioperasi untuk dicabut, kiri dan kanan juga mengalami hal yang sama. Abses yang sangat-sangat besar sekali dan saya nggak nyangka kenapa kok seperti ini. Ada yang datang bilang, ibu ini mungkin kena guna-guna gitu ya. Ada yang bilang, aduh ini penyakit apa. Jadi orang datang itu silih berganti untuk ada yang menghibur, tetapi ada juga yang membuat saya down gitu ya. Ada juga yang membuat saya bingung kenapa seperti itu ya.
Nah, sudah ditangani, saya minum obat antibiotik itu 1,5 bulan. Tetapi 1 bulan 1 minggu ya 10 hari begitu ya. Tetapi antibiotik tidak membantu ya. Tetap kondisinya tetap bengkak besar dan keras sekali, dan saya sangat tersiksa karena rasa sakit dan panas itu ya. Saya disuruh mondok, saya tidak mau, saya tetap pulang. Kemudian puji Tuhan, ditolong oleh istri hamba Tuhan yang kebetulan dia bekerja di rumah sakit. Saya dirawat dengan baik, luka-lukanya itu dibersihkan, kemudian dia secara kontinu untuk merawat saya secara kontinu seperti itu ya. Kira-kira 2 minggu saya mengalami ini, saya tidak bisa berjalan. Jadi di tempat tidur paling banter saya bisa ke kamar mandi. Jadi kalau berjalan, kalaupun bisa saya pakai tongkat, kalau nggak bisa saya pakai kursi yang ada rodanya. Jadi saya gelinding ke sana, gelinding ke situ seperti itu ya. Lalu sampai di situ saudara, saya saksikan bahwa ada waktunya kita itu merasa kuat, tetapi ada waktunya kita merasa seperti terkalahkan. Nah, di titik itu saudara, saya menghubungi rekan-rekan tim doa, kemudian saya juga punya teman, sahabat, dia juga istri hamba Tuhan, saya hubungi. Saya sedang butuh dukungan doa, kondisi saya seperti ini. Lalu dia dengan cekatan langsung menelepon, tadinya saya WA saja. Lalu dia menelepon apa yang terjadi dengan saya, lalu saya sampaikan dan kemudian kita berdoa. Secara kontinu dia menghubungi saya lewat WA, lewat telepon, bagaimana kondisi, bagaimana keadaannya, terus perkembangannya sampai saat itu. Dan itulah kekuatan dari teman-teman, dari tim doa, dari saudara-saudara seiman yang mendukung kita di waktu kondisi iman kita mungkin sedang lemah. Lalu hari demi hari saya pun terus berdoa, sambil saya terus minum antibiotik, periksa, kondisi tetap seperti itu. Dan puji Tuhan, teman-teman yang berdoa tadi selalu menanyakan dan memberikan support, memberikan kekuatan. Dan puji Tuhan, saya katakan bahwa Allah tidak kurang panjang tangan untuk menolong setiap anak-anaknya. Yang tadinya saya divonis untuk opnam karena ginjal, dan saya dirawat oleh teman hamba Tuhan, kemudian didoakan oleh teman-teman tim doa, itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan pada akhirnya saudara, hari demi hari, step by step, mulai kempes, luka-luka itu mulai surut, walaupun saya mengalami rasa sakit ketika luka itu dibuka, dibongkar untuk diambil kuman-kumannya ya, nanah-nanah yang ada di dalamnya itu. Tetapi saya waktu itu saya merasakan begini, bahwa dukungan doa itu sungguh dahsyat, menguatkan sedemikian rupa sehingga ketika jemaat saya menelepon dan juga ada teman saya, rekan doa saya, hamba Tuhan yang ada di Jakarta itu menelepon, posisi saya di Semarang. Dia tanya begini, halo Bu Gem, begitu ya. Bagaimana keadaannya? Saya katakan, puji Tuhan, doamu sudah saya terima, doamu sudah sampai di tempat tujuan. Dan hari ini saya boleh pulih, kaki saya mulai kempes, kemudian nanah-nanah sudah mulai berkurang. Saya dirawat kurang lebih 2 mingguan, 1 bulan 1 minggu tepatnya seperti itu. Dan sekarang saya boleh mulai bisa menapakkan kaki. Nah Bapak Ibu Saudaraku, satu firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa Matius 18 ayat 19, Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dimanapun kita berada, ketika kita sepakat,
tim doa saya, rekan saya berdoa, kita mau saling support di dalam doa, ada di Jakarta. Kemudian ada yang di Semarang, ada yang di Kudus, ada yang di Sulawesi. Mereka bersatu, saya sampaikan saya butuh bantuan doa. Dan hari ketika saya mulai baik, saya katakan doa kalian sudah sampai dan sudah saya terima. Jadi doa itu seperti kita menerima paket dari Shopee, Bapak Ibu. Teman-teman kita yang mendoakan, teman-teman kita yang menaikkan doa kepada Allah, menarik belas kasihan Tuhan. Dan pada waktunya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, doa itu sampai kepada saya, doa itu pula sampai kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, mari kita terus memiliki ikatan yang kuat, ikatan untuk berdoa, ikatan untuk mempersatukan iman kita. Tidak peduli kita berada di mana, apakah kita jauh, apakah kita dekat, ketika kita bersatu di angkasa, itu akan menyatukan kekuatan dan menarik belas kasihan Tuhan. Haleluya. Dan kiranya kesaksian saya ini boleh menguatkan Bapak Ibu semua untuk kita bersatu di dalam doa dimanapun kita posisinya, kita tinggal dimanapun, kita bisa memiliki jaringan satu dengan yang lainnya untuk kita saling mendoakan. Banyak kesaksian yang boleh saya yang kita teman-teman alami dari kuasa doa yang mengubahkan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat bagi siapapun dimanapun Bapak Ibu sekarang ini sedang berada dan mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mengalami keadaan pergumulan yang berat. Jangan sungkan untuk meminta dukungan doa. Jangan tahan untuk meminta doa-doa dari tim-tim doa. Karena dengan berdoa, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk renungan kesaksian yang sudah saya bagikan. Kiranya ini menjadi dorongan tersendiri untuk kita terus bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami begitu sangat tersanjung, kami begitu sangat bersyukur karena Engkau ya Tuhan selalu ada menyertai kami dan Engkau telah menempatkan orang-orang yang baik yang begitu setia mendukung kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu secara pribadi pagi hari ini berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan-pergumulan Tuhan yang membuatnya Tuhan hatinya sedih Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau menjamah hatinya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat yang penuh sehingga akan menjalani hari ini dengan sukacita dan yakin penuh bahwa Tuhan akan membawa kepada tujuannya. Tuhan akan membawa langkah demi langkah sampai kepada tujuan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan mengawali bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita mengalir menyertai kami semua dan membuat apapun yang kami perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, haleluya.